Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita yang kedua pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kedatangan dari Bapak Ibu semua merindukan untuk senantiasa bertemu dengan Tuhan. Ya, karena disitulah letak kekuatan kita. Kita bisa bertemu, kita bisa menghampiri tahtanya, kita bisa merasakan kuasanya. Dan di bulan yang keempat, bulan April ini, selalu kita memperingati ya, Jumat Agung dan Paskah. Di mana Jumat Agung kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus dan Paskah hari kebangkitannya. Kita beruntung punya Allah, punya Tuhan yang tidak hanya mati untuk dosa kita, tetapi Dia juga bangkit dari kematiannya. Pengharapan kita akan menjadi sesuatu yang sangat berharga sekali. Banyak tokoh-tokoh dalam dunia ini yang luar biasa, tetapi mereka tidak bisa bangkit. Kita bersyukur kita punya Tuhan, kita punya Allah yang mati dan bangkit untuk menyertai kehidupan kita. Ini kan satu pujian. Terima kasih untuk salibnya.
pilih jalan Terima kasih salib-Mu, buat jalan salib-Mu yang Engkau berikan bagi kami, Tuhan. Sehingga kami boleh mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. untuk salib-Mu. Begitu Besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. kasih Tuhan, kami akan memuji Engkau, kami akan memuliakan Engkau, kami akan bersorak-sorai bagi Engkau ya Tuhan. Beracaralah di tengah-tengah kami percaya Engkau bertata di atas puji-pujian umat. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, yang percaya katakan amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Dia. Raja mulia, Allah pemenang. Allah
Sudah bumi menyembah sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Allah Tuhan, Allah Raja, sudah bumi menyembah sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa Allah Tuhan, Allah Raja, sudah bumi menyembah sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa Raja. Kita sudah memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Tiba waktunya kita juga akan memberikan sebagian dari apa yang kita sudah dapatkan berkat daripada Tuhan. Mari komunitas kolektan untuk mempersiapkan diri. Kita angkat satu pujian, hati hamba. Lupakan
pujian ini, bagian kalimat akhirnya mengatakan, yang terbaik yang akan aku berikan kepadamu. Tuhan mendengar pujian Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang terbaik dalam hidupku atau apa yang kita punyai, kita akan berikan kepada Tuhan. Ini satu pernyataan dan saya katakan tidak main-main. Kita tidak hanya asal menyanyi. Yang terbaik Tuhan dari harta kita, kemampuan kita, pikiran kita, dan yang lain-lainnya. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini, kita persiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Yang
rindukan di dalam diri kami Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Tidak ada yang lain selain Engkau yang berarti dalam hidup kami. Amin. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Mari sejenak kita mau tinggikan Dia, kita mau sembah Dia dengan kata-kata kita yang keluar dari hati kita. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Segala puji hormat bagimu. Kau tak pernah memandang kami Tuhan dari rupa kami, dari apa yang kami punya. Tetapi Engkau Tuhan mencari hati hamba, hati yang mau dibentuk, hati yang mau untuk diajar, bahkan hati yang mau untuk taat kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, kasih-Mu luar biasa. Kami tidak ada artinya Tuhan, bahkan kami rusak. Tetapi Engkau mau Tuhan untuk mengambil kami, mengadopsi kami Tuhan, menjadi anak-anak-Mu. Bukan saat kami dalam kondisi yang baik, tetapi justru dalam kondisi kami yang rusak, Engkau mau memanggil kami. Biarlah Tuhan, ini bisa kami hargai, ini bisa kami Tuhan terima sebagai anugerah yang terbesar dalam hidup kami. Bukan mujizat yang lain, tetapi inilah mujizat terbesar saat kami yang rusak ini bisa dipulihkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, pujian penyembahan kami siang hari ini kami persembahkan kepadamu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani di dalam pujian penyembahan. Kau pakai terus kehidupan mereka Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan sedikit kebenaran firman-Mu. Bapa, urapi kami semua, baik hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada, juga setiap jemaat-Mu yang akan bersama-sama Tuhan
mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Biar berkat firman-Mu boleh kami terima dan kehidupan kami semakin hari Tuhan, semakin memiliki karakter seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah sama-sama dibawa pada pujian penyembahan kita. Kita menyambut Sang Raja. Bulan ini adalah bulan Paskah. Kita akan sama-sama di dalam bulan ini akan belajar tema-tema yang berkaitan dengan awal perjalanan penderitaan Yesus sampai kepada akhirnya. Dan untuk siang hari ini kita akan sama-sama belajar satu tema, yaitu Yesus dielu-elukan. Yesus dielu-elukan. Kita akan bahas ini dari perikop Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11, tetapi kita tidak akan baca seluruhnya Saudara, karena ada ayat-ayat lain yang juga akan kita baca nanti. Tapi saya mengajak Saudara untuk membaca Markus pasal 11 mulai ayat 7 sampai yang ke-10. Markus 11 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama baca. Kita bangkit berdiri bersama untuk pembacaan Alkitab yang pertama kali. Markus pasal 11 ayat 7 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya, banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Amin. Terima kasih, silakan duduk Saudara. Yesus dielu-elukan. Arti dielu-elukan dari akar kata elu ya. Lalu kalimat elunya bukan elu kamu ya Saudara. Itu beda bahasa lagi. Kata aktifnya adalah mengelu-elukan. Artinya itu dari pihak orang yang satu. Sementara pihak yang lain adalah pasif dielu-elukan. Nah Saudara, mengelu-elukan memiliki pengertian sederhana adalah menyambut tamu kehormatan dengan suatu perayaan ataupun upacara yang meriah. Jadi mengelu-elukan Yesus artinya waktu itu orang banyak sedang menyambut kedatangan Yesus. Kemana Saudara? Masuk ke Yerusalem, disambut sebagai seorang raja. Seorang raja yang bagi mereka sebagian masih menganggap Yesus sebagai nabi, tetapi ada juga sudah menganggap Yesus sebagai raja. Walaupun pemikiran mereka, ya perhatikan Saudara, pemikiran mereka menyambut Yesus sebagai raja untuk membuat bangsa Yahudi waktu itu untuk dibebaskan dari penjajahan Romawi. Itu pemikiran mereka. Sehingga mereka masuk kepada suatu upacara penyambutan Yesus ke Yerusalem. Nah Saudara, ada beberapa hal yang akan kita lihat apa makna dari
Yesus dielu-elukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, segala peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus bukanlah hal yang terjadi dengan tanpa perencanaan Tuhan. Jadi apa yang dikerjakan Yesus selama proses Paskah, selama awal penderitaannya, kepada nantinya kehidupan dia harus mengalami penderitaan, siksaan, bahkan kematian di kayu salib sampai dibangkitkan. Itu semua bukan terjadi kebetulan, saudara. Tetapi itu semua adalah ada di dalam rencana Allah. Oleh sebab itu kita akan lihat apa makna atau arti yang bisa kita pelajari dari Yesus dielu-elukan. Yang pertama, saudara, kita akan melihat lewat peristiwa Yesus dielu-elukan ini, nubuat kitab suci pastilah tergenapi. Mengapa? Karena peristiwa ini pun sudah masuk dalam nubuatan kitab suci sebelumnya, saudara. Jadi ini bukan kebetulan. Bukan karena Yesus ingin pamer, bukan. Tetapi memang ini sudah didesain oleh Allah. Bahwa Yesus harus mengalami hal ini. Kita lihat, saudara. Saudara bisa catat, karena mungkin nanti tidak ada semua ayat yang kita baca. Hal ini sudah dinubuatkan. Bagaimana Yesus akan masuk ke Yerusalem, lalu akan menaiki keledai. Semua sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum peristiwa ini terjadi. Zakaria pasal yang ke-9 ayat 10, saudara. Ini bukti pertama bahwa peristiwa yang dialami Yesus ini sudah dinubuatkan sebelumnya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda, saudara. Perhatikan, saudara. Kitab suci sudah menubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Dan ini digenapi oleh Yesus Kristus saat dia memasuki Yerusalem. Jadi kalau ada orang-orang yang menganggap, saudara, bahwa kitab suci kita adalah kitab suci yang enggak benar, palsu. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru yang ditulis lebih kurang 1.500 tahun dengan jumlah penulis yang banyak, lebih dari 40 orang, dengan masa yang berbeda-beda, tetapi peristiwanya bisa terjalin dengan begitu indah. Kapan mereka ketemu untuk menyingkronkan itu, saudara? Kalau tidak ketemu di alam roh, yaitu Roh Kudus yang memberi pengilhaman. Jadi banggalah Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki kitab suci, Alkitab, perjanjian lama dan baru yang begitu luar biasa. Percayai firman Tuhan, nubuat Tuhan pasti akan tergenapi. Termasuk janji-janji Allah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara pasti akan tergenapi. Ini yang pertama, saudara, di dalam Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Lalu nubuatan di dalam Mazmur pun juga dikatakan, saudara. Apa yang kita baca tadi di dalam Markus pasal 11 sudah ditulis juga di dalam Mazmur pasal 118. Saya bacakan ayat 26, saudara. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Saya ulangi, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Di dalam Injil Markus tadi dikatakan demikian juga.
Nah, kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat yang sebelumnya saudara, maaf, di ayat yang sebelumnya 25 bagian A, mungkin bisa ditampilkan Mas. Mazmur 118 ayat 25A. Mazmur 118 ayat 25A. Yang 118, bukan 18. Mazmur 118 ayat 25 bagian A. Ya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Apa yang disampaikan oleh pemazmur ini saudara, sesuai dengan apa yang tadi diumumkan ataupun disorakkan oleh orang banyak itu. Hosana, Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Apa artinya saudara? Hosana itu berasal dari bahasa Aramaik. Sementara bahasa Ibraninya mengatakan adalah Hosiahna. Jadi kalau Hosana dari Aramaik, maka bahasa Ibraninya adalah Hosiahna. Nah, kata Hosiahna ini bukan kebetulan saudara, memiliki akar kata yang sama dari nama Yesus. Yesus di dalam bahasa Aramaik adalah Yesua. Tetapi di dalam bahasa Ibrani Yehosua. Memiliki akar kata yang sama yaitu Yasa, yang artinya menyelamatkan. Jadi apa yang diucapkan, disorakkan oleh orang banyak itu sesungguhnya adalah yang pertama, itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Lalu yang kedua itu adalah ungkapan hati mereka untuk memohon keselamatan kepada Yesus. Karena arti Hosana adalah, saudara, secara ringkas, arti Hosana bermakna selamatkanlah kami sekarang. Jadi kalau ini saudara kita baca secara teks aslinya, di situ disebutkan Anna Yehova Hosiahna. Artinya adalah Tuhan selamatkanlah kami. Dan itulah yang dimohonkan oleh orang banyak saat menyambut Yesus saudara. Jadi ini bukan kebetulan mereka menyambut Yesus dengan doa yang sudah juga dinubuatkan oleh pemazmur. Luar biasa Alkitab saudara. Dan satu lagi, kembali ke PowerPoint saudara. Kalau kita baca saudara, apa yang Yesus alami ini juga sudah dinubuatkan atau boleh dikatakan sebagai tipologi atau gambaran yang Tuhan sudah siapkan lewat peristiwa Paskah Perjanjian Lama yang akan digenapi lewat Paskah Perjanjian Baru. Melalui tradisi Yahudi saudara, orang Yahudi itu sangat teliti saudara. Salah satu bangsa yang sangat teliti. Mereka mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam bangsa mereka saudara. Dari sejak bangsa itu terbentuk saudara, mereka punya catatan-catatan yang luar biasa. Yang mungkin di Alkitab tidak dicatat karena apa? Alkitab mencatat hal-hal yang paling penting. Tetapi hal-hal yang penting yang tidak dicatat oleh Alkitab, dicatat oleh rabi-rabi Yahudi saudara. Dalam tradisi Yahudi dikatakan saudara, bahwa Yesus masuk ke Yerusalem untuk dielu-elukan tadi pada tanggal 10 bulan Nisan saudara. Tanggal 10 bulan Nisan. Dan itu penggenapan dari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Di dalam Keluaran pasal 12 saudara. Boleh kembali ke PowerPoint-nya. Iya, Keluaran 12
mulai ayat 3 sampai 6 saya bacakan. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ayat 4. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya, jadi kalau rumah tangga itu hanya sedikit saudara, untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Tidak terlalu terlihat saudara. Perhatikan ayat yang ke-5 dan 6 ini saudara. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Ayat yang ke-6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Jadi perhatikan saudara. Pada tanggal 10 bulan itu, atau bulan ini, diambillah anak domba. Lalu pada hari ke-14 dia harus disembelih. Menurut tradisi Yahudi saudara, Yesus masuk Yerusalem tanggal 10 bulan Nisan dan dia disalib mati pada tanggal 14 bulan Nisan. Berapa hari saudara? Sama. 10 dengan 4, 14. Hari ke-14. Sesuai dengan tipologi atau gambaran yang sudah diberikan oleh Tuhan lewat Paskah Perjanjian Lama saudara. Anak domba di dalam Keluaran ini menggambarkan apa yang akan dialami oleh Yesus. Kalau Paskah Perjanjian Lama adalah supaya mereka saat akan keluar dari Mesir, tetapi Yesus dikorbankan untuk keselamatan seluruh dunia, termasuk saudara dan saya. Dan itu Tuhan tidak main-main. Blueprint, rancangan Tuhan sudah sejak awal dibuat saudara. Perhatikan keselamatan yang saudara alami saat ini, Tuhan gak main-main. Bahkan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa pertama kali, Allah sudah menyiapkan rencana ke depan. Apa saudara? Keturunan perempuan ini akan meremukan apa saudara? Kepala dari ular, dari keturunan ular. Dan keturunan dari ular akan meremukan tumit dari keturunan perempuan ini. Enggak main-main saudara. Kalau saudara diberi kesempatan sampai saat ini masih bisa merayakan Paskah, mari syukuri itu. Bukan sekedar syukuri, aku bisa merayakan dalam suasana kegembiraan yang tanpa makna saudara. Tetapi itu mari kita gunakan untuk introspeksi diri kita. Apakah selama ini Yesus sudah sungguh-sungguh ada di hati saudara dan saya? Apakah pengorbanannya sungguh-sungguh sudah mengubahkan hidup kita saudara? Janganlah pengorbanannya menjadi sia-sia. Kita bertahun-tahun melewati hari-hari, tetapi tidak ada sesuatu yang berubah di dalam kehidupan kita. Tuhan mau saudara, supaya kita jangan ragukan setiap firman dalam Alkitab. Saudara yakin dan percaya Alkitab itu benar saudara? Alkitab ini firman Allah. Alkitab ini bukan berisi firman Allah, tetapi Alkitab ini adalah firman Allah. Karena Alkitab kalau berisi firman Allah, berarti ada bagian yang bukan firman Allah. Tetapi kalau Alkitab itu firman Allah, maka seluruh ayat dari Perjanjian Lama, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu bagian terakhir itu adalah firman Allah.
Dan hati-hati karena kekristenan liberal saat ini pun sudah mulai masuk. Mereka hanya mempercayai sebagian Alkitab. Yang kira-kira tidak masuk akal, mereka tidak akan percaya itu. Mereka akan coret itu. Dan itu mulai masuk juga ke dalam gereja-gereja Injili, gereja-gereja karismatik, Pantekosta, saudara. Mulai disusupi supaya tidak mempercayai Alkitab, mempercayai firman Tuhan untuk bagian-bagian yang tidak masuk akal kita. Tetapi saudara dan saya harus tetap percaya. Apapun firman Tuhan yang katakan, baik itu masuk akal maupun tidak masuk akal, saudara harus percaya setiap firman yang ada dalam Alkitab. Amin, saudara. Percaya terus. Itu bagian yang pertama. Makna yang kita bisa pelajari dari peristiwa Yesus dielu-elukan. Lalu saudara, makna yang selanjutnya apa? Yang kedua adalah, perhatikan, Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Ada orang Kristen yang hanya menganggap Yesus sebagai manusia. Hanya menganggap Yesus sebagai nabi. Mereka tidak percaya Yesus sebagai Allah. Mereka tidak percaya Yesus adalah salah satu pribadi dari 3 pribadi Allah, saudara. Ini bisa dibuktikan dengan apa yang Yesus perbuat. Manusia tidak bisa maha tahu, manusia tidak bisa tahu apa yang akan terjadi beberapa detik ke depan pun tidak akan pernah tahu, saudara. Tetapi Yesus dia bisa tahu karena dia selain manusia, dia juga Allah yang Maha Tahu. Saudara bisa baca nanti di rumah ya, Markus pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-6. Di situ diceritakan saat Yesus mau masuk ke Yerusalem, dia berkata kepada murid-muridnya, "Kamu pergilah ke suatu tempat, nanti ada keledai yang tertambat. Kamu ambil keledai itu, nanti kalau ada yang bilang atau tanya sama kamu, pemiliknya katakan, mau kau bawa kemana? Katakan saja, Tuhan memerlukannya." Dan singkat cerita saudara, kalau saudara baca, murid-murid ini pergi ke tempat yang dituju yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Dan terjadilah apa yang dikatakan oleh Yesus. Kenapa Yesus bisa tahu, saudara? Dia Allah yang Maha Tahu. Saudara punya Allah yang Maha Tahu. Saudara punya Allah yang tahu masa depanmu. Saudara tahu, saudara punya Allah yang harus saudara percaya dan saudara harus percayakan hidupmu pada Yesus. Percaya dan percayakan agak mirip-mirip, saudara. Tetapi ada perbedaan. Kalau kita percaya Tuhan, kita hanya sekedar percaya. Tuhan kuasa, Tuhan adil, Tuhan luar biasa. Tetapi ketika saudara percayakan hidup kita pada Tuhan, itu perkara yang berbeda. Apa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Engkau tahu. Dan saudara percayakan itu, mau dibawa kemana oleh Tuhan, saudara percaya. Itu namanya saudara percayakan hidupmu pada Tuhan. Bukan sekedar percaya pada Tuhan. Ketika dibawa kepada lembah yang kelam, saudara tetap percaya dia Tuhan yang tahu hidupku. Ketika saudara dibawa naik ke gunung yang tinggi dan terjal, saudara juga tahu bahwa yang menuntun saudara adalah Allah yang Maha Tahu. Dan lewat peristiwa Yesus dielu-elukan, saudara, mari kita semakin percaya dan percayakan hidup kita pada Tuhan. Kita tidak pernah tahu ke depan akan terjadi seperti apa. Pandemi masih terjadi. Kesulitan juga masih dialami. Baik untuk orang-orang di luar sana juga termasuk orang-orang percaya mengalami masalah yang sama.
Tetapi yang membedakan adalah saudara, mereka tidak punya pengharapan. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Tetapi saudara dan saya punya Allah yang saudara bisa percaya, bahkan saudara bisa percayakan hidupmu sepenuhnya kepadanya. Jangan ragukan dia, saudara. Jangan pernah ragukan Yesus. Kalau saudara saat ini belum ditolong Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak menolongmu. Tetapi Tuhan tahu kapan waktunya Dia akan menolong saudara. Kalau saudara masih diizinkan untuk berjuang dengan bersusah payah saudara, ingatlah, bukan berarti Tuhan tidak mau menolong saudara. Tetapi Tuhan punya waktu kapan Dia akan membuat saudara alami kemenangan. Tetaplah percaya dan tetaplah percayakan hidupmu kepada Tuhan, saudara. Tidak ada yang lain. Apa yang saudara andalkan? Tidak bisa. Saat ini tidak ada yang bisa saudara andalkan selain dari Yesus Kristus. Kesehatanmu engkau andalkan. Aku masih sehat. Tetapi ingatlah, kesehatan itu siapa yang memberi, saudara? Saudara punya uang? Saudara punya kelimpahan? Aku masih bisa walaupun situasi saat ini sulit. Aku masih bisa bertahan sampai bertahun-tahun ke depan. Ingat saudara, begitu mudah Allah untuk membuat kita tersungkur di bawah kakinya, untuk mengakui kedahsyatannya dan kuasanya, saudara. Ketika kita mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita mulai mengandalkan kegagahan kita sendiri, kesehatan kita sendiri, ingatlah itu semua dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari miliki hati yang percaya dan terus percayakan hidup kita pada Tuhan, karena Yesus Maha tahu. Bagian yang terakhir, saudara, apa yang akan kita pelajari atau makna apa yang kita dapat lewat peristiwa Yesus dielu-elukan. Peristiwa ini bukan sekedar sorak-sorak. Peristiwa ini bukan sekedar penyambutan Yesus, tetapi kita akan belajar di sini. Berikan pujian sejati pada Yesus. Mengapa saya katakan berikan pujian sejati pada Yesus? Saat mereka bersorak-sorak, saudara, saat mereka mengatakan Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, mereka begitu bergembira, mereka begitu menyambut Yesus. Tetapi perhatikan, di pasal yang ke-15 Injil Markus, mereka ubah kata-kata yang sebelumnya, Hosana, selamatkan kami, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Pada pasal yang ke-15, kata-kata itu berubah menjadi apa, saudara? Salibkan dia. Berikan pujian yang sejati pada Yesus. Pujian yang sejati bukan sekedar apa yang kita ucapkan, suara yang indah, musik yang mengalun dengan merdu. Bukan itu, saudara, pujian yang sejati. Itu hanya salah satu unsur pujian. Tetapi pujian yang sejati, saudara, kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-15, saudara. Ayat yang ke-8, perhatikan ini yang dikecam oleh Yesus, saudara. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya, apa saudara? Jauh daripadaku. Ini yang membuat Yesus sesungguhnya ketika dia diberikan elu-elu tadi, diberi puji-pujian dan sorak-sorak, Yesus tahu apa yang akan mereka lakukan. Beberapa waktu kemudian mereka akan ubah kata-kata pujian mereka kepada Yesus menjadi salibkan dia. Yakobus pasal yang ketiga ayat 9 dan 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk.
Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Yakobus menulis surat ini bukan kepada orang luar, saudara. Yakobus menulis surat Yakobus ini ditujukan kepada orang-orang percaya. Jadi nasihat ini juga disampaikan kepada orang percaya. Artinya apa? Ada waktu itu orang-orang percaya yang mulutnya yang satu ini, saudara, bisa untuk memuji Tuhan. Sementara di mulut yang sama pada waktu yang berikutnya digunakan untuk berkata-kata yang negatif. Saudara perhatikan, mari kita perhatikan diri kita sendiri, gak usah orang lain. Apakah saat kita memuji Tuhan, mulut kita yang sama untuk memuji Tuhan juga kita gunakan untuk memberkati orang, saudara? Atau kita gunakan untuk menyakiti hati orang lain? Atau kita gunakan untuk berkata-kata yang sia-sia, saudara? Yakobus katakan dengan jelas, saudara, dari mulut yang sama, yang satu ini bisa keluar satu pujian untuk Tuhan, luar biasa. Tetapi bisa juga keluar untuk hal-hal yang negatif. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Sangat miris, saudara, ketika pujian dan penyembahan hanya hal yang dilihat oleh mata kita, hanya yang dilihat oleh atau yang didengar oleh telinga kita. Saya sering mendengar puji-pujiannya begitu luar biasa, puji-pujiannya begitu dahsyat. Tetapi apakah itu juga berlanjut di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara? Pujian kita juga lewat omongan kita ini bisa juga memuliakan nama Tuhan, saudara. Pujian sejati adalah keselarasan antara ucapan dan perbuatan, saudara. Itu pujian sejati. Jadi apa yang kita ucapkan saat memuji Tuhan, itu juga bisa kita sinkronkan dengan perbuatan kita. Apakah dua-duanya sama-sama memuliakan Tuhan? Yesus dielulukan. Itu peristiwa yang luar biasa. Tetapi di satu sisi kita belajar di situ bahwa ternyata orang-orang yang memuji Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan, belum tentu sampai kepada akhirnya dia tetap hidup dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Pujian sejati, ingatlah, bukan musik yang indah, bukan suara yang merdu. Itu bagian, tetapi bukan itu esensinya, saudara. Esensinya adalah pujian sejati, adalah sinkronisasi, keselarasan antara ucapan kita dengan perbuatan kita. Mari kita maknai Paskah ini dengan lebih lagi, saudara. Mari kita renungkan bersama. Pemain musik boleh mempersiapkan diri, singer. Karya Yesus merupakan penggenapan kasih Allah, saudara. Penggenapan artinya Allah dulu sudah penuh kasih. Allah sejak dulu sudah punya sifat kasih karena Allah adalah kasih. Tetapi kasih terbesar yang sudah dia siapkan digenapi lewat karya Yesus. Sudahkah saudara bersyukur atas hal ini? Sudahkah saudara hancur hati saat mengingat betapa karya Yesus yang luar biasa itu sudah saudara alami, sudah saya alami saat ini? Sudahkah kita berikan pujian sejati pada Yesus? Saudara yang bisa jawab dan saya yang bisa jawab. Elu-elukan Yesus dengan pujian sejati. Mari kita datang pada Tuhan. Katakan glory, glory, haleluya. Amin. Glory, glory, haleluya.
Katakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Amin. Mari kita berikan glory, pujian kita bagi Allah kita. Haleluya. Silakan saudara ekspresikan pujian saudara, sikap saudara. Jangan malu. Kalau saudara mau angkat tangan, silakan angkat tangan. Kalau saudara mau angkat kedua tanganmu, silakan saudara. Itu ekspresi masing-masing orang. Amin. Glory, glory, haleluya. Amin, haleluya Yesus. Biar pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Hosana, berkati yang datang dalam nama Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih, glory, glory. Saya undang dengan hormat Ibu Mus Arif untuk maju ke depan berdoa kita semua. Katakan lagi dengan ucapan glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Hati kami bersyukur padamu Tuhan. Karena Engkau Tuhan datang ke dalam dunia ini. Sebentar Tuhan kami akan merayakan Tuhan. Mengingat peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Kalau Engkau Tuhan yang sudah mengasihi dunia ini. Engkau yang sudah menebus kami Tuhan. Engkau yang telah menggantikan posisi kami Tuhan. Supaya kami manusia yang percaya kepadamu kami beroleh hidup yang kekal. Tuhan biarlah Tuhan kami Tuhan dalam firman-Mu pagi hari ini. Kami boleh melihat Tuhan Engkau yang dielulukan sebagai Raja. Biarlah Tuhan dengan mulut kami akan selama-lamanya Tuhan mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau. Sehingga Tuhan kami boleh tetap mengingat Tuhan akan segala karya-Mu yang indah. Tuhan kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kalau kami Tuhan boleh Kau angkat Tuhan untuk menjadi milik-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan
Firman-Mu pada siang hari ini mengingatkan kami kembali bahwa kami punya Allah yang besar, Allah yang berkarya dalam hidup kami, sehingga Tuhan kami beroleh hidup yang kekal. Dan Tuhan, kami boleh tahu dan bangga Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Tuhan yang mengerti masa depan kami sedang jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang sudah membentangkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan tidak sia-sia, tetapi firman-Mu Tuhan menguatkan kami untuk kami boleh tetap teguh mengiring Engkau, untuk kami boleh tetap Tuhan setia di dalam Engkau sambil kami menantikan kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, berkati sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur kami naikkan padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Ya, tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan. Dia yang Allah yang selalu menyertai. Dia sudah memberikan firman-Nya, mari kita memberikan yang terbaik untuk kerajaan Allah di tempat ini. Nyanyikan pujian Raja Mulia. Allah
Kita akan mendengar beberapa pengumuman. Saya persilahkan Bapak Suharyanto untuk memberikan pengumuman. Luar biasa ibadah kita pada siang hari ini. Kita diberkati oleh anugerahnya. Ibadah selanjutnya sore hari di cabang Diponegoro jam 16.15. Dilanjut jam 18 untuk youth dengan tema Markisa. Mari kita sambut. Kemudian hari Selasa pertama ibadah doa untuk wanita jam 10 di tempat ini. Besok Selasa 5 April ibadah khusus wanita, ibadah doa wanita. Kemudian sorenya jam 18 untuk ibadah umum, siapapun boleh hadir ya, untuk bersekutu dengan kasihnya. Lanjut hari Jumat untuk ibadah doa umum di cabang Diponegoro jam 18. Kemudian Sabtunya jam 16.15 ibadah untuk wanita. Minggunya kembali kita berkumpul dalam ibadah yang sama. Oh ya, tanggal Sabtu besok tanggal 9 ada ibadah khusus doa untuk anak-anak kita yang akan ujian. Sabtu tanggal 9 April jam 17 sampai 19 di gereja ini. Yaitu anak-anak kelas 6, 9 dan 12. Ada doa bersama ayah ibu mereka di tempat ini. Biar berkat Allah turun lewat doa orang tua bagi anak mereka yang akan maju ujian. Kita dukung dalam doa. Kemudian ada AW Teens tiap hari Minggu jam 8 ya. Ada ibadah teens remaja mulai bulan April ini dengan tema pahlawan yang penuh ketaatan. Ya. Jadi pahlawan yang penuh ketaatan. Ada sub-sub temanya tanggal 3 tiap minggu. Kemudian ada pendaftaran untuk P2N, peneguhan dan pemberkatan nikah. Bagi Bapak Ibu yang akan melangsungkan pernikahan anaknya, rindu diberkati di gereja, 3 bulan sebelumnya paling lambat sudah mendaftar dan mengisi persyaratan yang ada. Bisa diambil di gedung SAP tiap hari kerja Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 2 siang. Selain itu tiap Selasa dan Jumat jam 9 sampai jam 12 ada piket hamba-hamba Tuhan untuk melayani Bapak Ibu yang membutuhkan kanseling. Ya. Saya pikir itu saja. Ya, atas nama Ibu Gembala dan seluruh pengurus gereja yang ada, kita berterima kasih pada seluruh jemaat yang sudah mendukung pelayanan selama ini, baik dalam doa maupun dalam persembahan-persembahan maupun dalam perpuluhan yang ada. Tuhan yang dipuji dipermuliakan demi untuk kelangsungan kita berjemaat. Terus bawa dalam doa untuk gereja kita, tempat kita beribadah. Jangan lupa tetap prokes sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Mari kita panggil bersama-sama, kita akan selesaikan ibadah kita. Pujian yang kudus, dia tetap menggema dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk
ibadah kami. Kami kembali datang ke hadapan hadirat. Bersyukur, berterima kasih. Karena Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada selesainya. Tuhan memberkati semua yang hadir. Jemaat-Mu yang ada di dalam permasalahan, Engkau yang menolong, yang ada di dalam keadaan bimbang ragu, Engkau yang meneguhkan Tuhan, yang mengalami masalah di dalam usaha, mata pencahariannya, biarlah Engkau yang campur tangan, Engkau yang memberkati ya Bapa. Yang sakit pun juga Engkau yang melawat, berikan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan kemurahan. Tuhan yang memberkati semua hamba-hamba-Mu yang telah ambil bagian di dalam pelayanan ini Tuhan. Leader, singer, tamborin, demikian juga tim musik dan multimedia Tuhan. Engkau yang memberkati ya Bapa. Tidak lupa juga kami berdoa Tuhan buat Ibu Pendeta Lianawati Strisno. Mari Tuhan Engkau yang akan memberikan pemulihan, kesehatan, semangat yang membara untuk boleh tetap melayani Engkau ya Bapa. Pun juga Tuhan bagi hamba-hamba-Mu, bagi wadah Engkau semua tolong. Engkau berkati Bapa, Engkau persatukan kami untuk boleh mengemban tugas yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Untuk kemuliaan, kebesaran nama Dikau. Terima kasih. Tidak lupa juga kami menyerahkan bangsa kami, bangsa Indonesia, NKRI kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati bangsa ini, Tuhan memberkati pimpinan mulai pusat presiden sampai yang terendah Tuhan. Engkau memberkati pribadi lepas pribadi, Engkau memberikan hikmat, akal budi, kemampuan di dalam mereka mengemban tugas yang Engkau sudah percayakan Tuhan untuk membawa bangsa ini menuju cita-cita adil dan makmur. Terima kasih Bapak buat segala kebaikan-Mu. Kami juga berdoa bagi orang-orang, bagi oknum-oknum yang ingin mengganggu kesejahteraan bangsa ini Tuhan. Ketenangan bangsa ini di dalam nama Yesus patahkan Tuhan. Dan biarlah Engkau jamah mereka Tuhan. Bawa ke dalam pertobatan ya Bapak. Biarlah Roh-Mu terus bekerja di negara kami ini Tuhan. Sehingga ada setiap hari pertobatan yang datang kepada Engkau. Menyembah Engkau, memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan bagi hamba-Mu yang sudah layani kami pada kesempatan ini. Tuhan memberkati dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Jadikan dia menjadi saluran berkat bagi jiwa-jiwa yang haus dan rindu. Terima kasih Bapa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Marilah pulang membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Anak di dalam persekutuan Roh Kudus. Mulai sejak saat ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Oleh darah anak domba.